Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini menegaskan bahwa kebaikan yang tak kenal lelah. Melakukan kebaikan seringkali terasa mudah saat kita baru memulainya, atau saat orang lain membalas kebaikan kita dengan rasa terima kasih. Namun tantangan sesungguhnya muncul ketika kebaikan kita tidak dihargai, dianggap remeh, atau justru dibalas dengan kejahatan. Di titik itu rasa jemu atau lelah mulai merayap masuk ke dalam hati. Saudara-saudara, Rasul Paulus memahami realitas ini. Dalam konteks jemaat di Tesalonika, ada orang-orang yang hidup tidak tertib dan malas, yang membuat anggota jemaat lain merasa jengkel dan ingin berhenti peduli. Namun Paulus memberikan perintah yang tegas, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu, ada 3 alasan mengapa kita harus tetap berbuat baik meskipun merasa lelah. Alasan yang pertama, berbuat baik adalah identitas, bukan transaksi. Saudara-saudara, jika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan balasan, maka kita akan cepat kecewa saat balasan itu tidak kunjung datang. Namun bagi orang percaya, berbuat baik adalah buah dari hubungan kita dengan Kristus. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah terlebih dahulu sangat baik kepada kita. Kebaikan kita adalah cerminan dari jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kebaikan menjadi identitas, maka perilaku orang lain tidak akan sanggup menghentikan langkah kita. Alasan yang kedua adalah menghadapi godaan sinisme. Bapak Ibu Saudara, dunia seringkali membuat kita menjadi sinis. Kita mungkin berpikir buat apa jujur kalau orang lain curang dan sukses, atau buat apa menolong kalau dia tidak tahu berterima kasih. Rasa jemu muncul saat kita mulai membandingkan usaha kita dengan hasil yang terlihat secara materi. Paulus mengingatkan kita untuk tetap bertahan. Jangan biarkan ketidaktertiban atau keburukan orang lain merusak kualitas karakter kita. Kebaikan kita adalah kesaksian yang paling kuat di tengah dunia yang egois. Alasan yang ketiga adalah musim panen yang pasti datang. Bapak Ibu Saudara terkasih, melakukan kebaikan seringkali terasa seperti menabuh benih di tanah yang keras. Hasilnya tidak langsung terlihat, namun prinsip kerajaan Allah adalah hukum tabur tuai. Setiap tindakan kasih, kesabaran, dan kejujuran yang kita lakukan adalah benih yang sedang bertumbuh di hadapan Tuhan. Jika kita tidak menyerah, pada waktunya nanti kita akan melihat buah, entah itu di dunia ini atau dalam kemuliaan kekal bersama Bapa. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi relevansi firman Tuhan pagi hari ini dalam kehidupan kita saat ini? Poin yang pertama, menjaga integritas di tengah lingkungan yang toksik. Banyak orang merasa lelah berbuat benar karena lingkungan kerja atau pergaulannya sangat tidak mendukung. Misalnya penuh gosip, kecurangan, atau kemalasan.
Nats ini memanggil kita untuk tetap menjadi garam dan terang. Relevansinya adalah keteguhan prinsip. Jangan biarkan perilaku buruk orang lain mendikte standar moral kita. Kita dipanggil untuk tetap profesional, jujur dan ramah, bukan karena orang lain baik, tetapi karena itulah standar hidup kita sebagai pengikut Kristus. Poin yang kedua, melawan budaya instan dalam melihat hasil. Saudara-saudara terkasih, kita hidup di zaman yang ingin segala sesuatu serba cepat. Jika kebaikan kita tidak segera membuahkan hasil atau apresiasi, kita cenderung ingin berhenti berbuat baik, membutuhkan ketekunan. Kebaikan yang konsisten meskipun kecil memiliki dampak jangka panjang yang luar biasa bagi karakter kita dan bagi orang-orang yang kita sentuh. Kebaikan adalah investasi rohani yang tidak pernah rugi. Poin yang ketiga, mencegah kelelahan mental dengan motivasi yang benar. Saudara-saudara, banyak orang mengalami kelelahan mental karena mereka melayani atau berbuat baik demi pengakuan manusia atau karena merasa terpaksa. Nats ini membantu kita mengatur ulang motivasi batin. Relevansinya adalah kemerdekaan hati saat kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Beban kita menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi diperbudak oleh reaksi orang lain. Karena itu sukacita kita berasal dari melakukan kehendak Allah, dan itulah yang memberikan energi baru sehingga kita tidak akan jemu-jemu melangkah. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa tergerak melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Biarlah di dalam seluruh aspek hidup kita, kita senantiasa menaburkan benih kasih, benih kebaikan, hingga suatu saat nanti kita akan menuai dari kebaikan-kebaikan yang kita tabur. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat, lakukan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.